Bos kelompok yang baru saja kembali ke China itu pergi menemui dokter. Tak disangka, dokter tersebut ternyata adalah mantan istrinya yang saat itu meremehkannya. Bahkan setelah bertahun-tahun, sang bos tidak pernah bisa melupakan sinisme mantan istrinya. Dokter terlalu malu untuk memberikan instruksi kepada pria itu saat ini karena dia tidak menyukainya karena dia adalah orang yang suka membuat ketel uap. Tapi dia mencintai dan membenci laki-laki pada saat yang sama, jadi dia memintanya untuk datang ke rumah mereka sebagai menantu yang tinggal di rumah mereka. Akibatnya, tidak butuh waktu lama bagi wanita tersebut untuk melihat bahwa suami dari temannya adalah seorang pemimpin atau bos, dan dia mulai meremehkan pria tersebut karena dianggap pecundang, dan bahkan mengeluh tentang pria muda yang makan dan minum gratis di rumahnya. Pria muda itu tahu betul bahwa orang harus menundukkan kepala di bawah atap, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti amarah wanita tersebut. Namun, pria tersebut merasa bahwa wanita tersebut memperlakukannya seperti sampah setelah mereka menikah, dan tidak pernah melihatnya padanya dengan serius. Pria itu meminum Niulanxian dengan yodium karena marah, dan keluhan yang telah lama menumpuk di hatinya tiba-tiba meledak. Wanita tersebut tidak hanya tidak memandang ke arah pria tersebut, dia juga dengan marah memarahi pria tersebut karena tidak mempunyai hak untuk menyentuhnya. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak pantas membuang-buang waktunya untuk seorang pria, mengejek pria itu karena tidak mampu menahan tembok dan memandang rendah dirinya. 1 tahun berlalu dengan cepat. Pria itu secara khusus menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin ala Prancis dan menunggu dengan tenang hingga wanita itu pulang untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Tanpa diduga, wanita itu tidak pulang hingga dini hari dan masih dalam keadaan mabuk bahwa pria itu telah menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin. Detik berikutnya dia berkata bahwa pria itu tidak punya wajah untuk merayakannya, dan dia membenci pria seperti halnya besi. Laki-laki benci diberitahu bahwa mereka tidak cukup baik, tetapi kemampuan mereka terbatas. Laki-laki tidak punya pilihan selain mencabut gigi dan menyimpannya di dalam perut. Tidak peduli berapa banyak keluhan yang mereka miliki, mereka hanya bisa menahannya. Nanti, ketika seorang wanita menjadi pemimpin kecil di unit kerja, amarahnya akan meroket. Tian datang ke ruang ketel untuk berdiskusi dengan seorang pria, karena dia tidak menyukai pria, dia bahkan meletakkan handuk kertas di tempat tidur karena takut pria tersebut terkena infeksi bakteri yang menulari dirinya. Karena dia melakukan upgrade hari ini, dia yakin bahwa pria tersebut tidak layak untuknya. Detik berikutnya dia mengajukan gugatan cerai dari pria tersebut lebih baik kapan saja. Tidaklah salah untuk mengejek sang pria. Namun, sang pria tidak menyetujui perceraian tersebut. Tak lama kemudian, rekan-rekannya mengetahui bahwa wanita tersebut ingin bercerai dan membuat wanita tersebut tidak berpikir 2 kali. Wanita yang mengejar kehidupan berkualitas tinggi segera melupakan kebutuhan sehari-hari dan tidak mendengarkan nasihat apapun. Pada hari ini, ketika perawat melewati ruang ketel, dia secara tidak sengaja melihat seorang gadis sedang mencuci pakaian untuk seorang pria salah. Jadi dia berbalik dan berkata setelah kehilangan seorang wanita, wanita tersebut juga sedang marah besar saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa wanita tersebut menjadi semakin tidak dapat diprediksi. Karena dia membenci pria tersebut, dia ingin bercerai, tetapi sekarang dia tidak bisa. Aku tidak meremehkan pria itu. Dia baik kepada orang lain, dan jelas dia hanya berdiri di sana dan tidak buang air besar. Entah apa yang terjadi hari ini. Sikapnya terhadap laki-laki telah berubah drastis. Pria itu tiba-tiba menjadi putus asa. Setelah beradaptasi dengan perasaan ini, 6 tahun telah berlalu. Anak-anak dari teman sekelasnya yang menikah di tahun yang sama dengan pria tersebut semuanya memiliki anak, namun pria tersebut masih belum memiliki anak saat membersihkan rumah. Tanpa sengaja ia melihat sebotol pil tanpa label di lemari. Setelah dipikir-pikir, ia teringat bahwa itu adalah obat yang biasa diminum wanita untuk sakit kepala, jadi ia tidak terlalu memperhatikannya. Namun yang terjadi adalah apa yang terjadi, selanjutnya apa yang terjadi mengejutkannya. Setelah berhubungan seks dengan wanita tersebut malam itu, wanita tersebut diam-diam berjalan menuju lemari saat pria tersebut tertidur dan mengeluarkan botol tanpa label. Dia meminum pil tersebut, jadi dia meminumnya dengan cepat. Tanpa diduga, pria tersebut sedang tidak tertidur saat itu, dan tingkah laku wanita tersebut disaksikan olehnya seks, jadi dia minum obat sakit kepala.
Itu saja. Itu membuatnya tidak termotivasi untuk pergi bekerja sepanjang hari. Dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya, jadi dia diam-diam meminum pil itu dan pergi ke rumah sakit untuk evaluasi untuk melihat apakah wanita itu menyembunyikan sesuatu. Melihatnya, 2 hari yang panjang akhirnya berlalu. Pria itu datang ke rumah sakit lebih awal untuk memeriksa hasil identifikasi. Kini, pria tersebut belum bisa menerima hasil identifikasi dia 2 kali. Setelah merasakan sensasinya, aku baru sadar kalau itu benar adanya. Ternyata aku sudah bertahun-tahun menikah dengan seorang wanita dan tidak menginginkan anak. Itu adalah wanita yang berperan sebagai monster di balik layar, dan dia masih bertingkah seperti itu. Di atas, sang pria akhirnya mengerti bahwa wanita itu telah meremehkannya dari awal hingga akhir, dan tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Pasangan yang dulunya bersumpah kini telah menjadi umpan meriam di hadapan kenyataan. Pria itu berpikir bolak-balik selama berhari-hari dan malam tentang konsekuensi pernikahan dengan keluarga mereka selama bertahun-tahun. Saya telah menderita semua keluhan saya dan tidak hidup dengan bermartabat selama sehari pun kebutuhan hati seorang wanita. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan keluarga. Lin Zongxian juga menyampaikan kabar kepada ayah mertuanya bahwa putrinya sangat tidak berperasaan sehingga pria itu pergi tanpa pamit selama 10 tahun. Kabar kepergian pria itu, dia langsung panik, mungkin karena kehilangan. Barulah dia mengerti apa yang dimaksud dengan menyayangi. Pada saat ini, wanita itu berpikir tentang penyesalan, dan bahkan bertanya-tanya apakah pria itu tahu bahwa dia menyembunyikan sesuatu darinya. Melihat surat yang ditinggalkan sang pria, sang wanita merasa sangat menyalahkan diri sendiri dan enggan. Ia terus memikirkan saat-saat bahagia ketika ia jatuh cinta pada sang pria teknologi pada saat itu, dia tidak tahu di mana pria itu berada saat ini. Di suatu tempat, pada saat ini, wanita itu menceritakan kepada ayahnya sebuah rahasia yang tidak diketahui dengan berat hati.